Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang selalu melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua. Tentunya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan. Salam dan salawat selalu kita sampai dan curahkan kepada Habibana, junjungan alam, junjungan kita semua yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarga, para sahabat, kepada tabi'innya, kepada para pemimpin yang insya Allah sampai kepada kita, yang insya Allah menjadi umatnya yang terbaik, yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita semua akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan kita nikmat iman Islam serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi. Masya Allah, hari ini begitu bergema di seluruh dunia, takbir tahmid dikumandangkan, menandakan seperti kemenangan, seremonial yang luar biasa. Ada 2 hari raya kaum muslim di dalam 1 tahun, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang tidak kalah menarik dan tidak kalah pentingnya bahwa di Idul Adha ini luar biasa ketika seorang yang luar biasa, yaitu bapaknya para nabi, ya bapak kita semua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang menjadi tokoh besar dunia, ya, dalam hal berkurban, pengorbanan yang luar biasa. Makanya apakah cukup dengan seremonial menyembelih domba, kibas, ataupun sapi ataupun unta yang mahal? Tapi yang paling penting kita adalah menyembelih sifat sombong yang ada pada diri kita. Sama halnya di bulan Ramadan. Apa cukup dengan seremonial kita melakukan saum Ramadan? Tapi gimana kita membakar dosa-dosa tersebut? Karena Ramadan itu salah satunya adalah pembakaran. Nah, kembali kepada Idul Adha, gimana kita sebagai muslim yang taat kepada Allah selalu menyembelih sifat sombong yang ada pada diri kita. Jangan kita merasa paling muslim, paling beramal. Ya, ini yang harus kita hindari. Ini luar biasa. Banyak pesan-pesan moral yang disampaikan dalam judul kurban ini. Salah satunya Bunda Hajar. Bunda Hajar berlari-lari kecil dari Sofa Marwah, ya, yang kita sebut dengan sa'i. Kalau yang tidak pernah kita nasipi, nanti ada istilah Sofa Marwah. Saudara-saudara muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, apa pesan moralnya? Nah, disinilah tentang rezeki. Ya, ketika Bunda Hajar berlari dari Sofa Marwah 7 kali seperti melihat air, ya, ternyata tidak ada air tersebut. Dari Sofa Marwah ada sinar yang memancar. Ternyata di mana air yang keluar? Dihentakan kakinya Nabiullah Ismail alaihissalam. Waktu itu masih bayi. Nah, di sini pesan moralnya, rezeki itu selalu tidak mesti harus dari apa yang kita kerjakan. Makanya dalam surah At-Talaq, ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, kalau kita taat kepada Allah seperti Bunda Hajar taat melakukan perintah Allah, rezeki itu kita dapatkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Warzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka ini ada pesan moralnya di Quran surah At-Talaq, dan kelanjutannya tadi yang saya baca di Quran surah At-Talaq ayat 7, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Nah, ini luar biasa ketika kita taat kepada Allah, banyak sekali solusi-solusi yang Allah berikan kepada kita. Makanya di hari raya kurban ini, meskipun menghadapi berbagai ancaman besar, dia tetap teguh dan sabar. Ini yang dijalani oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah seorang pejuang tauhid sejati yang yang menentang kesyirikan secara terbuka, termasuk menghadapi kaumnya dan penguasa zalim pada masanya. Ini ada pada Quran surah Al-Anbiya ayat 52 sampai 54. Meskipun menghadapi ancaman besar, ia tetap teguh dan sabar dalam dakwahnya hingga Allah menurunkan pertolongannya dan menyelamatkannya dari api yang membakar.
Ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita mau coba-coba ya silakan, hangus mungkin. Dan apa ketaatan kita yang tidak sampai. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah al-adha rahimakumullah. Keteladanan beliau menjadi cermin perjuangan yang harus terus hidup dalam diri umat ini dalam memperjuangkan kebenaran. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan keteladanan luar biasa dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya di lembah Tandus, beliau melaksanakannya tanpa ragu. Istrinya Hajar bertanya berulang kali namun tidak dijawab. Hingga ia bertanya, apakah ini perintah Allah? Ibrahim alaihissalam menjawab, iya. Maka Hajar berkata, kalau begitu dia tidak akan menyanyiakan kami. Setelah itu Nabi Ibrahim pun berdoa sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Quran surat Ibrahim ayat 37, agar Allah menjaga keturunannya di lembah yang gersang itu. Puncak pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika Allah memerintahkannya menyembelih putranya Ismail alaihissalam tanpa ragu. Mereka berdua melaksanakan perintah itu dengan penuh keikhlasan. Karena itulah Allah membalas mereka dengan penghargaan yang agung. Sebagaimana firman Allah, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ini dari Quran As-Saffat ayat 105 dan 106. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam seharusnya mendorong setiap muslim untuk taat secara menyeluruh kepada Allah secara kafah, tidak ragu-ragu. Tidak layak seorang muslim hanya memilih sebagian hukum Allah dan mengabaikan yang lain. Allah SWT memperingatkan dalam firman-Nya, apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksaan yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, sayangnya banyak yang membatasi ketaatan hanya pada aspek pada ritual atau akhlak, tetapi menolak syariah dalam aspek sosial, ekonomi, politik. Nah, ketika syariat itu dilakukan hanya pada ritual saja, tapi mohon maaf sekarang tidak berani ya. Mohon maaf para penguasa, para pejabat ketika melaksanakan syariah ini dalam politik, ekonomi, sosial. Karena apa? Dengan berbagai macam alasan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya taat dalam ibadah, tetapi juga berjuang secara terbuka menghadapi kekuasaan zalimnya para sahabat. Nah, para sahabat Rasulullah SAW ya pun berlomba-lomba berkorban demi Islam. Mereka telah berjual beli dengan Allah SWT dengan penuh kesungguhan. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 111 bahwa Allah membeli jiwa dan harta kaum mukmin dengan syurga. Demikian tingginya semangat perjuangan dan pengorbanan kaum muslim pada masa Nabi SAW. Sampai diriwayatkan kepada perang Tabuk, para sahabat SAW yang apa menangis bercucuran air mata karena tidak bisa ikut serta peperangan karena ketiadaan harta sebagai perbekalan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, sudah seharusnya kita merenungi kembali sejauh mana pengorbanan kita untuk agama ini. Ini yang terpenting. Terkadang kita azan lewati begitu saja, tidak ada ghirah, tidak ada kecenderungan iman itu. Setidaknya kata para ulama, ketika kita di dalam keadaan tertentu di kendaraan, di jalan yang lagi macet sekalipun, ketika azan berkumandang, kita tidak bisa mencapai tempat itu, setidaknya ada kegelisahan, artinya ada keimanan. Tapi kalau seorang muslim hanya santai ya, lurus-lurus aja seperti tidak ada pengaruhnya dengan azan, itu ada masalah dengan keimanan. Ini luar biasa juga untuk anak-anak muda ya. Karena kita juga pernah muda. Nah, seperti apa giro Islam itu ketika mendengar suara azan ya. Sudah jarang sekali orang kalau bangun tidur buka Al-Quran, pasti dicari handphone. Ya syukur-syukur kalau handphonenya ada Al-Quran digital. Ketika alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Udah jarang yang di mana Al-Quran saya. Udah jarang di mana handphone saya, sibuk benar. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita udah terjebak dalam satu keadaan. Tidak ada pengorbanan diri kita buat Allah, tidak mewakafkan diri kita kepada Allah. Gimana kita akan mendapatkan pertolongan yang warzuq yahtasib. Sulit kita mencari pertolongan Allah dari yang tidak disangka-sangka. Selalu ingin apa yang kita rencanakan, seakan-akan kita menjadi Tuhan. Seakan-akan kita yang membuat planning, kita yang membuat kepastian, kita yang menentukan. Sudah sulit membedakan kita sebagai makhluk, seakan-akan kita sebagai khalik, sebagai Tuhan. Kita yang berdoa, ingin kita yang
menetapkannya. Nah ini yang terjadi saat ini. Makanya banyak hal yang kita pelajari, banyak hal kita korbankan untuk agama ini. Banyak sekali, mohon maaf, cuma KTP-nya doang, tapi tidak ada pengorbanan, tidak ada giroh ya untuk Islam. Belum bulan Ramadan dengan santainya mereka melanggar bulan-bulan Ramadan itu seakan-akan kebalakan dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan kita, tidak terjadi di lingkungan yang kita cintai di Durian Selatan. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.